Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Estu Ajeng Wulan Nitya, saya dari Prodi Arsitektur. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu dari mata kuliah Maldifabel MBKM Permadi. Dalam pelayanannya, sektor pariwisata di Indonesia terbilang belum memuaskan. Banyak fasilitas pendukung yang belum terpenuhi, padahal fasilitas pendukung tersebut adalah hak bagi semua warga, tidak terkecuali kaum penyandang disabilitas. Maka dari itu, untuk melayani kebutuhan wisatawan yang sangat beragam dan juga sangat kompleks, diperlukan fasilitas penunjang dari fasilitas pokok pendukung untuk melengkapi kegiatan pariwisata. Tentunya bagi kawan-kawan penyandang disabilitas, konsep pariwisata itu akan sangat membantu dan sangat berguna bagi mereka yang ingin mengunjungi tempat wisata yang ada di Indonesia. Untuk melihat apakah fasilitas dari aksesibilitas bagi penyandang kaum disabilitas terpenuhi, maka di sini kita akan membandingkan dua wahana wisata atau tempat wisata, yaitu Alun-Alun Kota Bojonegoro dan Museum Benteng Frederik yang ada di Yogyakarta. Alun-alun Kota Bojonegoro adalah sebuah lapangan besar yang biasa dipergunakan untuk melakukan pertunjukan musik serta kegiatan masyarakat lainnya. Selain itu, di Alun-alun Bojonegoro juga terdapat sebuah taman kota yang biasanya selalu dipenuhi oleh pengunjung yang merupakan warga sekitar Bojonegoro yang ingin menikmati suasana yang ada di taman tersebut. Kemudian untuk menghitung ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang ada pada Alun-alun Bojonegoro, kita menghitungnya menggunakan parameter dan juga indeks serta kategori. Dari parameter yang kita lihat, jalan pemandu atau jalur pedestrian memiliki indeks skor yang paling tinggi, yaitu 3,5, yang menunjukkan kategori cukup. Di mana dalam kategori ini fasilitas tersebut sudah ada dan sudah dimanfaatkan secara optimal. Lalu untuk fasilitas, indeks yang muncul rata-rata adalah 1, yang mengkategorikan adalah kurang. Sedangkan untuk status ketersediaannya adalah tidak tersedia, yang berarti fasilitas tersebut tidak ada di Alun-alun Bojonegoro. Yang kemudian adalah objek kedua adalah Museum Benteng Frederik yang berada di Yogyakarta. Museum ini dulunya adalah sebuah benteng perlindungan Belanda yang kemudian dijadikan museum oleh pemerintahan Indonesia. Isi unggulan dari museum itu sendiri adalah berupa mini Rama Kongres Budi Utomo, Roma pelantikan Sudirman sebagai Panglima Besar TNI, kemudian ada mesin ketik Suyapratno, kendil yang digunakan oleh Sudirman, serta dokumen Sutomo dan bangku militer akademi. Berikut adalah skala indeks ketersediaan aksesibilitas yang ada di Museum Benteng Frederik. Pada tabel tersebut, lagi-lagi jalur pemandu atau jalur pedestrian yang merupakan guiding block memiliki indeks 3,8 dan termasuk kategori cukup. Ini artinya adalah jalur pemandu atau guiding block sudah tersedia dan dimanfaatkan secara optimal pada Museum Benteng Frederik. Berikut adalah tabel penghitungan fasilitas yang ada dalam Museum Benteng Frederik. Menurut tabel tersebut, RAM memiliki, yang berarti status ketersediaannya pada museum benteng tersebut adalah tersedia. Bisa dilihat pada salah satu foto tersebut, yaitu salah satu RAM yang ada di Museum Benteng Frederik. Baik, berarti kesimpulan yang bisa kita tarik adalah pada objek pertama, yaitu Alun-alun Bojonegoro, pemenuhan fasilitas aksesibilitasnya hanya terbatas pada guiding block atau jalur pemandu. Sedangkan untuk Benteng Museum Frederik, pemenuhan fasilitas aksesibilitasnya yaitu ada pada RAM dan juga guiding block atau jalur pemandu. Museum Benteng Frederik juga termasuk ke dalam wisata ramah penyandang disabilitas. Saran yang dapat diberikan pada Alun-alun Bojonegoro adalah dengan menambahkan RAM agar pengguna kursi roda dapat menikmati taman kota yang ada di Alun-alun Bojonegoro. Lalu menambahkan kamar mandi khusus bagi kedua tempat wisata agar dapat digunakan secara optimal. Lalu yang ketiga adalah bagi Museum Benteng Frederik, alangkah lebih baiknya jika menyediakan buku panduan huruf braille serta informasi audio visual bagi teman-teman penyandang keterbatasan tunanetra dan tunarungu agar bisa menikmati Museum Benteng Frederik. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata dan perbuatan yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.